Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Kita berkumpul di tempat ini untuk terus menghayati dan mensyukuri karya Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Bertepatan dengan itu, kita merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Mari kita memuliakan dan mengagungkan Dia dalam tuntunan tema hidup oleh kehendak Allah. Mari berdiri. Pagi ini yang cerah, aku datang padamu. Ku nyanyikan lagu yang merdu atas karya agungmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Indah bunga-bunga di lembah, hijau sawah ladangnya, hutan rimba luas membentang, karya agung tangan-Mu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Dan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai satu jemaat, orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, kadang kita meragukan kasih Allah dan kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita merendahkan diri kita dan mengaku peneguhan anugerah Allah. Bapa kami di sorga, Engkau selalu mengajar kami untuk mengasihi sesama. Tetapi karena kesombongan dan keegoisan yang menunjukkan sikap tidak peduli terhadap sesama,
lebih memikirkan diri sendiri dan merasa tidak perlu mengurus orang lain. Ketika sesama kami yang melakukan kesalahan, kami lebih memilih diam dan cari aman. Kami cepat mempersalahkan orang lain tanpa melihat apakah yang kami lakukan sudah benar. Kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami tidak setia pada perintah-Mu. Kami tidak bertanggung jawab atas kehidupan yang indah yang Engkau anugerahkan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali melalui firman-Nya dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap.
setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-13 akan menjadi petunjuk hidup baru dalam menjalani kehidupan 1 minggu ke depan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mari bersama-sama kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, nyanyian siara, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku. jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel Dari segala kesalahan. O puang perangimi tega marangku. Kita nyanyikan secara bersama. Tuhan perangi tega marangku, tanani talinga pepengka moyaku. Opa demi palan ara itu salahku. Mindara untanani tula benda, pakamumpa deka salangki, anak bangga komitau. Opang perangimi tega marangku, tanani talinga pepengka moyaku. Segenap jemaat Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan firman Tuhan ini di tengah-tengah ibadat kita ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami. Bahkan sepanjang 1 minggu kami boleh menikmati peluang-peluang anugerah yang Tuhan anugerahkan dalam berbagai-bagai wujud kegiatan kami. Dan saat ini di ibadah yang kedua di hari yang Tuhan telah tentukan kuduskan, kami datang menaikkan puji dan syukur, bahkan saat ini kami menyediakan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum ketiga hamba Tuhan, pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan di tengah-tengah ibadah ini,
Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, karena kami tidak mampu untuk memahami lebih dalam dan luas dari makna kebenaran ini. Bahkan beri kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan, dan dari firman ini ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan pengharapan, bahkan pegangan yang kokoh untuk tetap setia dan hidup menurut kehendak Tuhan. Kami datang kepada Bapa dan mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Yehezkel 37 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab memberi judul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberi kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segeralah sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berdesak-desak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Lalu aku mengamati, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas itu, hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menginjakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan,
pada saat aku bernubuat membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan 17. Kitab Roma pasal 8 ayat pertama sampai dengan 17. Firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Taurat Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan. Amin. Hosiana, Hosiana, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-44. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya engkau percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Demikian firman Tuhan. Ya sumber kasih, Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kami menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Selamat pagi, Shalom.
Patut kita menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita peluang-peluang anugerah untuk kita boleh nikmati. Dan dalam minggu Prapaskah yang kelima, dan juga kita memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76 yang jatuh pada tanggal 25 Maret. Sebenarnya kemarin kita akan melakukan ibadah, tetapi kita rangkaikan saja dengan hari Minggu ini untuk mengenang kasih Allah bagi kita orang-orang Toraja, sehingga ada satu lembaga gereja yaitu Gereja Toraja yang boleh berulang tahun yang ke-76, dan juga kita baru-baru telah memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Di dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, sekaligus dengan hari ulang tahun Gereja Toraja, satu tema untuk kita renungkan sepanjang minggu ini, hidup oleh kehendak Allah. Tuo mengkaulah situru pa aprayana uang matua. Waktu saya SMP dulu ada satu hal yang baru saya bisa pahami dengan teman-teman saya yang, karena kami di sekolah Katolik, SMP Katolik Makale, ada banyak teman-teman kami dalam minggu-minggu Prapaskah, kalau hari Jumat sampai Sabtu itu ada namanya puasa, ya. Dan dalam puasa itu bukan berarti tidak makan minum, tetapi mengurangi jatah makan dan tidak makan yang enak-enak. Sekarang baru saya bisa mengerti bahwa itu melatih diri untuk menahan hawa nafsu, ya, dan juga untuk belajar secara harfiah untuk menahan diri dari hal-hal keduniawian pada saat itu, ya. Dan itu juga yang kadang dilakukan, yang kami juga pernah lakukan, bahwa dalam puasa itu adalah kita menahan diri bukan hanya persoalan makan minum, tetapi yang lebih utama adalah keinginan dan hawa nafsu kita yang melebihi dari semuanya itu. Dan nanti kita lihat bagaimana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma tentang dua tipe manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Gereja Toraja sudah semakin eksis. Bayangkan Gereja Toraja itu sudah 6 wilayah, 97 klasis, 1173 jemaat di luar cabang, di luar tempat-tempat ibadah, bahkan ada di 3 negara. Bahkan masih beberapa ada di 7 provinsi, bahkan beberapa provinsi yang Gereja Toraja belum sempat hadir, tetapi komunitas orang Toraja seperti di Papua, juga di Sulawesi Tenggara, itu luar biasa kehidupan. Tapi pertanyaan yang mengusik ibu bapak saudara-saudara, apakah Gereja Toraja, warga Gereja Toraja sudah berakar dengan benar di atas firman Tuhan? Sudah bertumbuh semakin kokoh dan kuat dalam iman, dan boleh berbuah banyak di tengah-tengah dunia ini. Ini yang menjadi pergumulan dan menjadi tantangan dilematis dalam kehidupan kita sebagai Gereja Toraja. Banyak orang berkata bahwa perayaan-perayaan kita ini, iman ini masih diwarnai dengan hanya perayaan-perayaan dalam bentuk-bentuk fisik, euforia saja, belum berakar pada perayaan-perayaan yang membawa pertumbuhan iman yang sesungguhnya. Berarti tidak jauh beda kita dengan denominasi-denominasi lain atau kelompok-kelompok yang lain, ibu bapak saudara-saudara. Inilah yang menjadi satu pertanyaan dilematis, pertanyaan kritis daripada kita, ibu bapak saudara-saudara. Sehingga firman Tuhan pada saat ini memberikan kita satu pemahaman hidup oleh kehendak Allah. Tuo mengkaulah situru pak prayana puang matua. Supaya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hidup menurut kehendak Allah. Umbatongan susitu tuo situru pak prayana puang matua.
Nulai tekatuan betul-betul itu menjadi warna, menjadi style, menjadi ukuran kita ibu bapak saudara-saudara bahwa inilah hidup yang betul-betul dikehendaki oleh Allah. Dari 4 firman Tuhan yang telah kita baca, baik yang kita baca secara berjamaah dari Mazmur 130, menggambarkan bahwa pemazmur itu ada di dalam jurang yang dalam, mengharapkan dan berkeras agar didengar oleh Tuhan seruan. Ayat 1 dan 2. Dalam keyakinan ini pemazmur yakin bahwa dengan seruan, dengan keberadaannya Allah mendengar mereka. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini ibu bapak saudara-saudara kita memang diajak dengan tema-tema yang luar biasa. 2 minggu yang lalu kita mengaminkan bahwa Allah selalu hadir bersama dengan kita. Kemudian minggu yang kemarin bahwa Allah melihat kehidupan melalui hati setiap orang. Dan saat ini hidup yang dikehendaki oleh Allah. Kita melihat bahwa pemazmur ini menderita. Pemazmur ini mengalami berbagai kesusahan yang tidak tertahankan. Sehingga dia berseru. Karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan dan mengangkat setiap persoalan dan pergumulan daripada setiap orang. Dan dia katakan, aku menanti-nantikan Tuhan karena Tuhan itulah yang pasti menjawab kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Coba kita bayangkan dalam pertemanan kita. Ya. Tidak semua orang tulus bersama dengan kita. Ya. Selalu ada pamrihnya. Kalau kita mengukur dalam kehidupan manusia. Kita juga melihat bagaimana Yeskiel melihat kehidupan bangsa Israel seperti tulang-tulang yang kering oleh karena dosa. Oleh karena dia jauh dari Allah. Oleh karena dia tidak hidup menurut dengan ketetapan dan hukum-hukum Allah. Tetapi Yeskiel memberikan satu gambaran nubuatan bahwa Allah akan memberikan napas baru, dan napas ini akan menggerakkan kembali sehingga tulang-tulang kering itu kembali ada daging, kembali ada urat, dan mereka boleh hidup kembali oleh karena kasih karunia Allah. Ibu bapak saudara-saudara, ibu bapak saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini ada 2 jenis manusia menurut Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa manusia yang hidup menurut daging yang dikatakan dalam bahasa Yunani hidup dalam sarkos, dan mereka yang hidup menurut roh pneumanos, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup menurut daging berarti menyukai, mengingini, memerhatikan dan memuaskan keinginan tabiat manusia yang berdosa. Dan hidup menurut roh adalah mencari, tunduk kepada kekuatan dan pimpinan Roh Kudus, serta mempunyai fokus hidup pada pikiran-pikiran yang bersumber dari Allah. Lebih jauh kita segera mendapati bahwa gagasan Paulus ini diyakini dalam kehidupan, bahwa hidup di dalam roh artinya hidup dalam lingkungan atau keadaan atau ekosistem bersama dengan yang Kristus ingin. Ibu bapak saudara-saudara, kata daging di sini bukan daging yang ada pada diri kita, tapi keinginan hati kita, cara dan manifestasi hidup kita yang nampak dalam kehidupan kita ini, ibu bapak saudara-saudara. Dan kita lihat ini bahwa di dalam ayat yang ke-6 dan 7, hidup seperti ini adalah mendatangkan kematian. Karena kita bermusuhan dengan Allah. Karena kita hidup dalam dosa, dan dosa itu dibenci oleh Allah, dan dosa itu kekejian bagi Allah, dan hidup di dalam kedagingan itu adalah perseteruan dengan Allah yang mengakibatkan kematian yang kekal. Tetapi keinginan hidup bersama dengan roh adalah hidup yang dipimpin oleh Allah, hidup yang memampukan kita, hidup di mana Kristus bertahta dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus yang menjadi
motor dalam kehidupan kita, dan hidup ini mengarahkan kita pada kehidupan yang kekal yang Allah telah siapkan bagi kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Yohanes yang kita baca, dan ini bacaan yang sangat lazim tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah telah mengalahkan kematian, dan Allah berkuasa, Allah berdaulat, karena dialah Allah yang Tuhan utus ke dalam dunia ini untuk memulihkan segala persoalan umat manusia. Kita melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan. Walaupun Lazarus kembali mati karena dia mempunyai tubuh yang panah, tetapi dia tidak mati secara iman. Demikian juga dengan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Allah telah memberikan kita kehidupan kekal, walaupun kita mengalami kematian fisik, tapi kita tidak lagi mengalami keterhilangan. Kita tidak lagi hidup di dalam kebencian dari Allah, tetapi kita hidup dipimpin oleh Allah, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah yang janji. Oleh sebab itu, apa makna firman Tuhan bagi kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, pada saat ini? Ya. Kalau kita melihat bahwa kehidupan umat Israel dibentuk dalam satu proses yang unik, dipanggil dari Abram menjadi Abraham, menjadi bangsa perantau di Mesir dan berkembang, kemudian Allah menuntun kembali menuju bangsa di tanah Kanaan, dan dalam proses ini Allah, bangsa ini selalu jatuh bangun, tapi Allah senantiasa menopang menuntun. Setiap bangsa ini taat, Allah memberkati, dan setiap dia tidak taat, bangsa ini senantiasa memperoleh kematian. Oleh sebab itu, Bu Bapak Saudara-saudara, kita melihat di dalam Roma bahwa dalam menjalani kehidupan ini Allah tidak inginkan kita hidup dalam kedagingan lagi. Allah tidak menginginkan lagi kita hidup dalam perseteruan dengan Allah, sehingga Allah di dalam Yesus Kristus telah datang untuk menebus kita, memberikan kita berkat, dan kita dijaminkan oleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang hidup dalam kehendak Tuhan adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Inilah jaminan yang kokoh dan pasti bagi kita. Inilah yang memotivasi kita untuk tetap bertumbuh dan menjalani kehidupan ini, bahwa ada pengampunan dalam kehidupan kita setiap saat. Saya yakin saya dan saudara mempunyai selalu ada masa lalu kita tentang yang baik, tentang yang jahat, tetapi Allah katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang dipenuhi dengan berbagai dosa. Kita minta ampun dan datang, Allah akan memulihkan, dan itu memberikan kita kemerdekaan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kemudian orang yang hidup oleh Allah akan memiliki kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang dijaminkan lahir batin, dunia dan akhirat, dan bukan hanya. Banyak orang sekarang kita lihat bahwa hidupnya mungkin bergelimang dengan harta benda, materi yang melimpah, tetapi ujung-ujungnya mereka memperoleh mau, ujung-ujungnya mereka sombong, tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi namanya manusia itu pasti panah, namanya manusia itu pasti mempunyai roda kehidupan. Tidak selamanya di atas, harus biasa di bawah. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, kita memiliki Tuhan. Walaupun apa yang ada pada kita secara materi mungkin itu pas-pasan, tetapi itu menjaminkan kehidupan kita, dan kita tetap bersyukur, bahkan kita tetap menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat bahwa pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman agar mereka tidak makan dari buah atau larangan di tengah-tengah taman itu. Sebab pada saat dia mengambil buah itu, dia akan mati. Tapi pada saat dia tidak mengambil, dia tetap hidup dan dia langgar. Tapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, inilah yang kembali mengembalikan kita sebagai anak-anak Allah dan memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Yang berikut, Ibu Bapak Saudara-saudara, orang yang hidup menurut kehendak Allah akan menikmati damai sejahtera.
Benar Ibu Bapak Saudara-saudara. Karena hidup kita tidak tergantung kepada hal-hal yang materi, yang ada, yang sesaat saja. Ya. Tapi kita tergantung pada kasih karunia Allah. Dan setiap orang yang bergantung pada kasih karunia Allah selalu dijaminkan kecukupan, selalu diberikan kekuatan, kemampuan Ibu Bapak Saudara-saudara. Kata Irene dalam bahasa asli itu artinya damai sejahtera, berarti itu ada perasaan tenang, ada perasaan nyaman, dan pengharapan yang menembus tantangan hidup Ibu Bapak Saudara-saudara. Itu yang dimaksud. Jadi damai sejahtera itu artinya ada rasa tenang dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa begitu banyak orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan sebagainya? Karena tidak ada damai sejahtera. Ya. Dia hanya bersandar pada hal-hal yang materi. Ya. Mengapa banyak orang stres sekarang? Karena dia tidak mensyukuri, tidak merasa tenang dengan apa yang ada padanya. Ya. Dia tidak nyaman. Tetapi orang yang ada irenenya, ada damai sejahtera dari Tuhan, dia nyaman dengan penuh pengharapan. Ya. Dia selalu menjalani kehidupan ini walaupun hidup ini kadang silih berganti. Dan damai sejahtera itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, akan memberikan kita tantangan hidup dalam menjalani ketenangan. Ada banyak realitas di sekitar kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Orang-orang yang tidak mempunyai damai sejahtera, akhirnya apa yang terjadi? Itulah bukti kehidupan. Tapi orang yang mempunyai damai sejahtera akan tetap eksis, akan tetap ada di tengah-tengah kehidupan ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Dan yang terakhir, Ibu Bapak Saudara-saudara, bahwa Allah telah memerdekakan kita di dalam Yesus Kristus. Allah telah memberikan kita damai sejahtera. Allah telah memberikan kita kekuatan. Dan inilah yang harus kita jalani sebagai satu hakikat hidup. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup di dalam kehendak Allah. Karena hidup di dalam kehendak Allah itulah yang menjaminkan kehidupan kita dalam menjalani berbagai tantangan dan hidup ini. Karena saya yakin dan percaya dunia ini tidak menjaminkan lagi kehidupan kita untuk membawa ketenangan. Hanya di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Tuhan kita mampu menjalani kehidupan kita. Dan jangan kita hanya bersandar pada hal-hal yang material saja. Itu adalah berkat-berkat Tuhan jika Tuhan percayakan bagi kita. Jika kita boleh ada sebagaimana pada saat ini semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Mari kita katakan, aku mau hidup menurut kehendak. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan mari kita nyatakan dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita dalam berjemaat untuk saling meneguhkan, menguatkan satu dengan yang lain, bahwa hanya hidup menurut kehendak Allah itulah yang menjadi jaminan yang kekal dan pasti untuk memperoleh kehidupan ketenangan dalam hidup ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Kita sungguh mengaminkan kasih dan anugerah Tuhan. Kita tahu dalam menjalani kehidupan ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, ada begitu banyak tantangan dan hambatan yang kita alami. Tetapi kita tahu dan percaya bersama dengan Tuhan kita mampu menjalani hidup ini. Dengan Tuhan kita katakan bahwa dalam ketidakmampuan seperti pemazmur, kadang begitu banyak hambatan dan himpitan yang menghimpit kita. Tapi mari kita berseru dengan nyaring kepada Tuhan yang mempunyai hidup ini dan yang memberikan kita kekuatan bahkan damai sejahtera sehingga kita mampu menjalani kehidupan. Dan kita katakan, Tuhan, hanya dengan hidup menurut kehendak-Mu kami mampu untuk menjalani berbagai-bagai tantangan dan hidup bahkan pelayanan-pelayanan dalam kehidupan kami. Mari kita naikkan doa kita. Dalam doa Bapa kami kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Mari sidang jemaat kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Kita dituntun dari firman Tuhan 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sambil memberi persembahan kepada Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan kidung pujian, terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang dikau tawarkan pada
kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu maka kasih-Mu, karena itu maka kasih-Mu. Ya, sambil pundi dijalankan, ada natura yang mau diuangkan. Kue yate depa yate, kebetulan mama nang karagai dari wortel. Kau kusang mami te depa yate, ya tatawai 51 kali untuk pembangunan, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, bisa pete 100 bisa merate sampai inang kukua ya wang betul dak 2 garagai 100 bisa 100 penduan 100 pentalun. Dia mah Allah gote untuk panitia Paskah. Tatawai 51 kali, 51 kali, 100, 102 kali, 103 kali. Ya, kalau kota Mesir untuk Paskah, tawai 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, kalau kota siapa? Kalau kota siapa? Untuk Paskah, kawai 51 kali, 51 kali, 100, 101 kali, 2 kali, 3 kali. Rambutan. Oh. Buka ini. Ya, manarang pula itu tumatun tamanganan. Napa siba mo hutan lanasan mo te. Jadi tatuai
51 pisan. Oh, Wah, nada 2 ki. Pakai endek di 100 ku pedal. 50 pisan. Dah 2 ki. 60 na. Ukoi nak 100 pa. 60 na pisan. Penduan. 60 na. Pendalut. Ubi apa? Samonggo. Kelat upi. talas. Ya dek ke gula kita. Obatnya ini talas. Tawai. 50.000 1 kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Rambutan. Tawai, rambutan. Tawai ke? 10 sabu aku toh pisan penduan. 10 sabu. Oh, 50. 50 1 kali. 2 kali, 3 kali. Habis. Ya. Dapat tu natura bagi Bapak Ibu di gua kurus semangat. Kita akan masuk dalam simbolisasi perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi Gereja Toraja.
Lilin akan dinyalakan, dan sementara lilin dinyalakan kita menyanyi panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita tepukkan dengan meriah dan sambil lilin dinyalakan. Kita menyanyi panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kue ini akan pada warga jemaat mewakili setiap perwakilan sekolah MIK, PPGT, PWGT, PKBGT, dan orang-orang tua kita dalam masa lansia. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara-saudara, dan majelis gereja akan membagikan kepada kita. Siapa yang dapat bersyukur karena ini hanya untuk perwakilan-perwakilan saja. Ya. Iya. Di dalam Tuhan, Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. bagi kuenya, Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Satu lagi, Om. Satu lagi, PPG. Ya. Oke, kalau sudah kita kembali berdiri, Ibu Bapak, kita menyanyikan Mars Gereja Toraja. Mari kita semua berdiri di tempat ini. mari Bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan
dan tugas mulia memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat ulang tahun Gereja Toraja. Tuhan memberkati. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa secara khusus untuk perjalanan Gereja Toraja, dan hari ini pundi khusus kita ditujukan untuk pekabaran Injil. Pundi 4 kita di store ke Gereja Toraja itu anjuran dari Node, dan juga hari ini semua pelayan Tuhan dalam Gereja Toraja memakai pakaian lengkap Toraja. Yang untuk masapu lantai hati akan himbauan dari Sinode, dan kita bersyukur bahwa perjalanan Gereja Toraja telah menjadi berkat bagi kita, dan kita berdoa semoga gereja-gereja Toraja secara khusus masih sangat kekurangan pendeta yang sekarang baru 1.200 sekian itu sudah yang mati dan yang sudah pensiun. Jadi tinggal 800-an yang aktif, sedangkan jemaat sekarang sudah 1.173 jemaat yang membutuhkan pelayan. Kita berdoa supaya sistem-sistem penerimaan ke depan boleh baik, sehingga Gereja Toraja memperoleh setiap pendeta, setiap jemaat. Bahkan kalau bisa ada 2-3 pendeta dalam satu jemaat seperti kita jemaat Karambe. Kita berdoa ke depan supaya Tuhan mengutus pelayan-pelayannya. Kita juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang dalam pekerjaan, bahkan anak-anak kita di kelas 12 yang sementara persiapan untuk ujian, bahkan juga untuk memasuki perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati, bahkan yang sementara bergumul dalam sakit penyakit. Secara khusus kita berdoa untuk orang tua kita, Bapak Nita, Nenek Kelvin, Tuhan senantiasa menjamah. Bahkan juga Bapak Petepakan yang sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan akan menjamah dan menopang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah. Kami mengangkat puji-pujian kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah itu akan menjadi kekuatan pengharapan, pegangan yang kokoh sehingga kami sungguh hidup menurut kehendak Tuhan. Bahkan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami telah mendukung pelayanan melalui persembahan-persembahan di mana berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah percayakan, kami telah mendukung melalui pelayanan-pelayanan di dalam jemaat ini. Bahkan juga persembahan natura yang dipersembahkan jemaat mendukung beberapa pelayanan, kami telah uangkan. Berkati semua ya Tuhan. Bahkan yang masih ada pada kami, berkati sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan, dan tetap menjadi saluran berkat. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, usaha-usaha oleh jemaat-Mu, berkati sehingga berkat Tuhan boleh mengalir dan mereka pakai untuk mendukung kehidupan mereka. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam berbagai-bagai perencanaan, dalam berbagai-bagai kehidupan yang Tuhan anugerahkan, berkati. Bahkan hari ini kami sungguh bersyukur bahwa Gereja Toraja sudah berulang tahun yang ke-76. Satu perjalanan yang panjang, di mana sudah 25 kali diadakan sidang sinode untuk merumuskan berbagai-bagai hal.
tetapi kami masih sementara bergumul dalam pergumulan kekinian kami saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pejabat gerejawi, pendeta, penatua dan diaken, bahkan yang juga telah ditunjuk yang duduk di tingkat struktural sinode wilayah, bahkan klasis, bahkan di tengah-tengah jemaat, sehingga boleh bersatu hati untuk memajukan pelayanan-pelayanan ke depan ya Tuhan, sehingga Gereja Toraja sungguh membawa damai sejahtera bagi semua, dan seluruh anggota Gereja Toraja boleh berakar dengan baik di atas firman Tuhan, bertumbuh dengan sempurna dalam pengasihan Tuhan, bahkan juga berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan, bahkan juga membawa berkat bagi sesama kami, alam lingkungan kami, bahkan dimanapun kami boleh berada. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, secara khusus ya Tuhan anak-anak kami di kelas 12 yang mempersiapkan untuk ujian besok, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan dia kekuatan, kemampuan, ketenangan sehingga boleh mengikuti ujian, bahkan jika selesai mereka akan mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi. Tuhan kuatkan, siapkan, bahkan segala dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan siapkan melalui keluarga mereka ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk anggota jemaat yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah maupun yang sementara dalam perawatan di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Nenek Kelvin, Bapak Nita yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Tuhan kuatkan iman mereka, bahkan seluruh keluarga yang mendampingi, bahkan tangan-tangan para medis berkati, sehingga boleh memulihkan, boleh meringankan beban daripada orang tua kami ini. Demikian juga dengan orang tua kami Bapak Petepakan yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Elim. Tuhan senantiasa memberkati dan menopang sehingga orang tua kami ini ya Tuhan boleh pulih, boleh sembuh dan kembali ke tengah-tengah kehidupan. Demikian juga yang sementara ya Tuhan dalam kedukaan karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hiburkan, kuatkan sehingga mereka ya Tuhan boleh mampu, bahkan juga yang sementara dalam perencanaan dan pekerjaan dalam persiapan pemakaman kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk 1 minggu pelayanan ke depan melalui ibadah-ibadah rumah tangga dan OIG, bahkan perkunjungan-perkunjungan dan juga ibadah-ibadah lain kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati majelis gereja yang telah dipilih untuk mengangkat pelayanan dalam 1 minggu ini, sehingga mereka mampu untuk menjadi berkat, bahkan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bangsa dan negara kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga kami berdoa untuk penguraian hamba-Mu Bapak Pendeta Daud Kaluring di Jemaat Batu Piak pada hari ini. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan kenan untuk kami boleh alami, dan kami tetap berdoa untuk Gereja Toraja. Tuhan senantiasa topang tuntun. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Karena ada penekanan warta. Kami dari segenap anggota jemaat bersama dengan majelis menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah menyampaikan firman kebenaran. Semoga Pak Pendeta tetap eksis dan kuat dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Pak Pendeta. Haleluya Tuhan. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan majelis dari kelompok Karasik B yang sudah melaksanakan tugas masing-masing. Adapun penekanan warta bahwa disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Karasik A yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Maret, dan kelompok yang bertugas untuk menata gedung gereja sepanjang bulan April adalah
rekan-rekan dari kelompok Karasikbe. Pertemuan bulanan PPKT Jemaat Karambe dirangkaikan dengan ibadah pra-ujian dilaksanakan hari ini Minggu, tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30 selesai ibadah sore. Diharapkan kehadiran semua PPKT Jemaat Karambe. Latihan paduan suara jemaat hari ini dipindahkan ke hari Senin tanggal 27 bulan Maret 2023. Persiapan bersama di Turbis dan pelayanan firman ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2003 pukul 16 atau 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Indra Gracia. Pertemuan bulanan PWGT dirangkaikan dengan perayaan HDS Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 2 April 2023 pukul 11 selesai ibadah kedua. Diharapkan kehadiran semua PWGT Jemaat Karambe, pelayan dan tuan rumah pengurus PWGT. Persiapan bersama untuk pelayanan ibadah rumah tangga Selasa tanggal 4 April 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 16 atau pukul 4. Pemimpin persiapan Penatua Serli Limbo STH. Demikianlah penekanan warta. Terima kasih. Ya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu pujian Bersinar Bersinar Aku Bersinar Terus. Menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruang gereja ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti live streaming, pergilah, jalanilah kehidupanmu, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar hari ini, hiduplah senantiasa sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ya, kami siap pergi dan senantiasa hidup dalam kehendak Allah.
Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat sebagai lagu penutup kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.